Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutoharoh dengan NIM 12304183025 dengan nomor absen 20. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian az-ziyadah, an-nahad, al-ishtirak, at-tahdid, at-taraduf, at-ta'rib, dan i'rab. Kata az-ziyadah secara bahasa berarti tambahan atau kelebihan. Secara terminologi, ulama berbeda pendapat mengenai pengertian az-ziyadah ini. Ulama nahwu mengatakan bahwa az-ziyadah ini merupakan lafaz yang tidak memiliki posisi dalam i'rab. Begitupun juga menurut ulama tafsir. Terlebih lagi, jika az-ziyadah ini tidak mungkin ada dalam Al-Quran. Jika ini maksud, az-ziyadah adalah penambahan huruf atau lafaz yang tidak berfaedah atau sia-sia. Lain lagi dengan ulama bahasa. Menurutnya, az-ziyadah ini merupakan penambahan huruf atau lafaz yang tidak memiliki arti sama sekali dan digunakan hanya sebagai penghias kata. Salah satu contoh az-ziyadah adalah penambahan alif pada kata mi'atun. Penambahan alif ini diletakkan setelah huruf mim, dari mi'atun menjadi mi'atun. Nah, alif ini tidak dilafalkan. Akan tetapi alif ini tujuannya untuk membedakan antara mi'atun dengan minha. Karena apa? Karena zaman dulu itu belum dikenal adanya titik dan harokat, sehingga penambahan alif pada lafaz mi'atun ini hanya untuk membedakan saja. Selanjutnya itu anahad. Anahad secara bahasa bermakna memahat, menata, dan mematung. Sedangkan secara istilah, anahad diartikan sebagai formulasi dua kata atau lebih menjadi satu ungkapan baru yang menunjukkan makna aslinya. Dalam bahasa Indonesia, istilah anahad ini sering disebut dengan akronim. Contoh akronim dalam bahasa Indonesia adalah pada kata sinetron. Sinetron ini adalah gabungan kata sinema elektronik. Kemudian pada kata baper. Baper ini diartikan bahwa perasaan. Kemudian akronim dalam bahasa Arab atau yang sering kita sebut sebagai anahad. Contohnya adalah basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hamdalah, alhamdulillah, hasbalah, hasbiyallah, kemudian hauqalah, la haula wala quwata, dan lain sebagainya. Kemudian al-istiraq. Dalam bahasa Indonesia, al-istiraq ini disebut dengan polisemi. Polisemi adalah kata yang memiliki makna lebih dari satu. Contohnya saja, pada kata orang tua. Orang tua dapat bermakna ayah, ibu, atau orang yang sudah lanjut usia. Dalam kajian linguistik Arab, polisemi disebut dengan al-lafdul istiraq. Menurut Wafi, al-lafdul istiraq ini adalah satu kata mengandung beberapa arti yang masing-masingnya dapat dipakai sebagai makna denotatif dan bukan makna konotatif. Contohnya saja, terdapat pada kata al-khol. Al-khol memiliki makna tai lalat di wajah, paman, awan, dan onta yang gemuk. Kemudian al-ainun. Al-ainun ini dapat memiliki makna mata air, matahari, mata kepala, mata-mata, barang dagangan, dan emas. Selanjutnya yaitu at-tahdid. Menurut bahasa, iddad berarti menolak, berlawanan, atau kontradiksi. Sedangkan menurut istilah adalah lafaz yang menghendaki makna dan lawan katanya. At-tahdid dalam bahasa Indonesia disebut dengan antonim. Contoh at-tahdid yaitu pada kata rojala yang berarti laki-laki dengan mar'atun yang berarti perempuan. Kemudian pada kata zawuj dengan zaujah yang berarti suami dengan istri. Kemudian tobib yang berarti dokter dengan mariud yang berarti pasien. Kemudian contoh dalam Al-Quran saya ambil dalam Quran surat Al-Luqman ayat 26 yang berbunyi lillahi ma fis samawati wal ardh innallahal ghaniyyul hamid. Nah, at-tahdid dalam penggalan ayat ini terdapat pada kata as-samawat dan wal ard yang berarti langit dan bumi. Kemudian at-taraduf dalam bahasa Indonesia disebut dengan sinonim. Menurut bahasa, ialah sesuatu yang mengikuti di belakang. Sedangkan menurut istilah, ialah satu kata yang memiliki satu makna dan mempunyai bentuk yang banyak. Contohnya yaitu pada kata imtihan dengan ikhtibaroh yang sama-sama memiliki arti ujian. Kemudian
nadhara dengan ro'a yang memiliki arti melihat. At-ta'rib adalah kosakata asing yang diserap ke dalam bahasa Arab atau kosakata asing yang telah dirubah orang Arab ke dalam bahasa mereka. Contohnya saja terdapat dalam surat Al-Fatihah ayat 6 dalam kata as-sirat yang artinya jalan. As-sirat ini berasal dari bahasa Roma. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun ayat 20 terdapat kata tur yang berarti gunung. Ini berasal dari bahasa Suryani. Kemudian i'rab. I'rab adalah perubahan akhir kata yang disebabkan bedanya amil-amil yang masuk pada kata tersebut, baik berubah secara lafaz ataupun secara perkiraan. I'rab terbagi menjadi 4. Yang pertama i'rab rofa, nasab, khafad, dan jazm. I'rab rofa ditandai dengan domah. Contohnya adalah yaf'ulu dengan ja'a zaidun. Kemudian yang kedua i'rab nasab. I'rab nasab ditandai dengan fathah. Contoh dari i'rab nasab adalah ra'aitu zaidan. Kemudian fatahtu baban. Kemudian tanda dari i'rab jer atau khafad adalah kasroh. Contohnya darabtu bil qalami. Yang terakhir i'rab jazm. I'rab jazm ditandai dengan harokat sukun. Contohnya terdapat pada kata lam yaftah. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian penjelasan beberapa pengertian di atas dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.